Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia New. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin menginformasikan bahwa di sini ada pusat penelitian dari Kemdikbud sedang mengadakan survei untuk pembahasan mengenai siplah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengadu, mengeluh, atau menjawab survei-survei yang diadakan oleh Kemdikbud ya. Ini linknya seperti ini, teman-teman. Kemungkinan besar ini resmi ya. Untuk wajib atau tidaknya saya belum dapat informasi pastinya, tapi lebih baik teman-teman isi saja ya. Ini ada kesempatan untuk menyampaikan apa sih kurangnya atau lebihnya dari si siplah ini, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan teman-teman buka saja linknya yaitu surveipengembangan.kemdikbud.go.id. Nanti link ini akan saya letakkan di deskripsi video biar teman-teman bisa langsung klik saja ya. Jadi teman-teman silakan langsung klik saja linknya ada di deskripsi video biar lebih cepat, begitu ya. Nah, di sini ada 2 menu login yang harus kalian pilih, boleh atas, boleh bawah. Saya jelaskan step by step-nya. Kalau yang di atas ini mulai data dapodik. Nah, yang mengisi ini adalah bendahara atau kepala sekolahnya, teman-teman ya. Jadi kalau bendahara yang mengisi, maka nick di sini adalah nicknya si bendahara. Bisa teman-teman lihat di dapodik ya. Kalau mau kepala sekolahnya yang mengisi, ya boleh memasukkan nicknya kepala sekolah, kemudian NUPTK-nya jika belum punya ya bisa dikosongi. Kalau NPSN ya ini milik sekolah ya, tinggal diisi saja. Itu login yang pertama, kalau login yang kedua dengan SSO ya. Jadi ada 2 login, bisa pilih salah satu. Masuknya ya sama saja, itu ibaratnya pintu depan dan pintu belakang begitu teman-teman ya. Dan untuk menggunakan SSO, sekali lagi ini gunakan akun PTK-nya si kepala sekolah atau bendaharanya, bendahara BOS ya, bukan akun utama Dapodik ya teman-teman ya. Sekali lagi, akun PTK-nya kepala sekolah atau akunnya si bendahara BOS ya, bukan akun Dapodik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tinggal login saja nih. Nah, di sini nanti saya bahas satu persatu masalah instrumennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat survei penggunaan aplikasi Sipla ya. Jadi survei ini membutuhkan waktu kira-kira 10 menit ya. Ini bla 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 identitas sekolah. Teman-teman langsung saja ke menu selanjutnya. Nah, di sini apakah Bapak Ibu pernah mencoba menggunakan Sipla untuk belanja kebutuhan? Nah, teman-teman bisa pilih saja tidak atau ya, ini diklik lagi saja ya teman-teman ya. Ini diklik, di-drag. Nah, kalau diklik ke sini, kalau mau iya berarti diklik di sini, ya, atau di-drag begitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silakan jawab semua pertanyaan yang ada di sini. Nah, saya sudah mengisi tadi, saya langsung saja ke sini teman-teman ya untuk menunjukkan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian di sini, selama tahun 2020 berapa kali sekolah Bapak Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sekolah? Nah, ini berapa kali sekolah Bapak Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa? Ini saya cukup banyak ya teman-teman ya. Saya isi 2 itu saya kira tadi menggunakan siplahnya. Ternyata selama tahun 2020 berapa kali sekolah Bapak Ibu melakukan pengadaan barang dan jasa ya ini tentunya banyak sekali ya teman-teman ya. Kurang lebih berapa kali ya? Berarti kalau bosnya kan 3 tahap, berarti saya anggap 6 kali saja karena menggunakan siplahnya dan menggunakan langsung begitu saja ya. Ini sebagai sampelnya ya teman-teman ya. Ini untuk ini konfirmasi ke bosnya atau ke bendahara bosnya atau ke kepala sekolahnya, berapa kali sih pengadaan barang dan jasanya, begitu ya. Kemudian pilih pertanyaan yang paling sesuai dengan sekolah Bapak Ibu.
Pilihlah pernyataan ya. Ini saya menggunakan Siplah itu 60% ya penggunaannya, karena untuk yang belanja di luar Siplah itu sedikit. Jadi saya memilih ini. Kalau teman-teman 100% menggunakan Siplah ya itu lebih bagus ya. Tapi saya kebetulan hanya, tidak 100% tapi lebih banyak gitu. Kemudian, apa peran Bapak Ibu dalam pengadaan kebutuhan sekolah? Karena ini saya login menggunakan akun kepala sekolah, maka saya memosisikan sebagai kepala sekolah ya teman-teman ya. Otomatis saya bertanggung jawab atas pelaporan, bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, membantu perencanaan pengadaan, dan ya intinya disesuaikan saja teman-teman, kondisinya di sekolah kalian, begitu ya. Kemudian apa alasan utama menggunakan Siplah? Ya ini tinggal dipilih, kalau saya ya mengikuti pemerintah ya, aturannya seperti itu. Barang apa yang biasanya sekolah Bapak Ibu beli di Sipla? Nah, kalau sekolah saya itu buku, terus belanja barang modal, terus belanja barang habis pakai, atau misalnya belanja jasa ya dipilih. Kalau yang tidak ada di sini dan mau disebutkan, teman-teman bisa klik lainnya, lalu ketik di sini, apa yang kalian beli, begitu ya. Kemudian ke pertanyaan nomor 6, barang apa yang biasanya sekolah Bapak Ibu di rekanan langsung? Berarti yang tidak beli di Siplah itu apa saja nih, begitu ya. Ya tentunya yang tidak dibeli di sini teman-teman. Jadinya ya jasa listrik dan air gitu ya. Biaya jasa lainnya, contohnya pekerja ya, tidak bisa belanja di Siplah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk nomor 7, apakah sekolah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal berikut ketika menggunakan Siplah? Nah, ini keluhan-keluhan kalian nih, apa saja nih mengenai Siplah, teman-teman ya? Kalau saya sih susah cari penjual, pengiriman barang lama, penjual yang saya inginkan tidak ada di Siplah, begitu ya. Barang yang saya inginkan tidak dijual di Siplah, ya itu ada karena tidak ada penjual yang dekat dengan sekolah, ya memang betul. Harga barang lebih mahal, ya itu kenyataannya memang saya menemukannya seperti itu teman-teman ya. Dan lain sebagainya silakan isi. Kemudian nomor 8, pilihlah 3 hal yang menurut Bapak Ibu menghambat. Nah ini apa sih yang menghambat bagi sekolah kalian ketika menggunakan Siplah? Nah, tentunya susah cari penjual yang diinginkan ya, karena biasanya ada yang harganya mahal, barangnya tidak ada dan lain-lain ya. Terus ini pengiriman barang lama ya, karena sekolah saya berada di pinggiran jadi proses pengirimannya cukup lama. Kemudian penjual yang saya inginkan tidak ada di Siplah. Nah ini, saya tahu penjual ini murah tapi tidak terdaftar di Siplah begitu ya. Jadi ya saya pilih ini. Kemudian yang lainnya disesuaikan saja dengan kondisi sekolah kalian, teman-teman. Kemudian apakah ada keuntungan yang dirasakan menggunakan Siplah? Tentunya ada ya teman-teman ya. Kalau menggunakan Siplah itu mempermudah perencanaan atau revisi RKAS. Bisa lihat harga barang di Siplah untuk bikin RKAS ya. Kemudian mempermudah pelaporan setelah belanja ya, karena BAST, faktur, kwitansi semuanya sudah tersedia langsung ya. Kemudian bisa bayar non tunai atau transfer, ini tentu ya. Kemudian ya silakan sesuaikan lagi dengan kondisi sekolah kalian ya teman-teman, sekali lagi seperti itu ya. Kemudian dari daftar kendala saat pengadaan kebutuhan sekolah di bawah ini, mana yang pernah dialami sekolah Bapak atau Ibu? Ya ini, dana bos reguler telah turun, ini yang paling sering ya, periode Januari sampai Maret tapi turunnya bulan Maret, begitu. Sehingga untuk Januari, Februari kita harus mencari, dana pengganti begitu ya. Kemudian beban administrasi yang banyak ketika perencanaan pengadaan, ya ini ribet ya, jadi saya jujur-jujur saja teman-teman. Kemudian beban administrasi yang banyak ketika pelaporan, ya betul. Kemudian kebingungan saat melakukan perencanaan pengadaan, ya ini disesuaikan saja sekali lagi ya. Kemudian di sini nomor 11, pilihlah 3 hal, ya jadi kalian harus memilih 3 nih teman-teman ya. Menurut Bapak Ibu akan membantu sekolah ketika ingin belanja kebutuhan sekolah. Nah di sini, jadi 3 hal yang harusnya itu, eee mempermudah ya, yang bisa mempermudah sekolah. Nah, ini adalah bisa bayar non tunai untuk pembayaran jasa atau honor ya. Sekarang kan katanya kalau bayar honor harus transfer ya. Jadi kalau bisa non transfer itu akan mempermudah. Begitu maksudnya ini ya. Kemudian mendapatkan bantuan jika dana Bosnas atau bos reguler telah turun. Betul, kalau bosnya telah turun ya harusnya ada bantuan lain untuk sebagai pengganti bos nasionalnya begitu ya. Kemudian beban pelaporan yang diringankan otomatis. Ini karena saya rasa banyak bendahara bos yang pusing tentang pelaporan ya. Jadi saya harap sih ada keringanan begitu teman-teman ya. Kemudian
Apakah Bapak Ibu memiliki masukan terakhir mengenai Siplah? Nah, di sini silakan kalian tulis saja sebanyak mungkin teman-teman ya. Tapi kalau tidak ada masukan ya tinggal tulis tidak saja. Tapi kalau ada ya tulis saja. Saya sih mengenai Siplah itu aksesnya dipermudah dan harga diusahakan lebih murah dari yang ada di toko sekitar sekolah, begitu ya. Kemudian berapa usia Bapak atau Ibu? Ya ini usia karena login kepala sekolah ya tentu usia kepala sekolah saya ya teman-teman ya. Kemudian berapa lama Bapak Ibu bekerja di sekolah? Ini adalah lamanya kalau saya ya, ini adalah lamanya, kepala sekolah saya pertama kali masuk di sekolah. Jadi bukan di sekolah sekarang ya, kalau pindah-pindah ya tetap dihitung. Itu yang saya jawab begitu teman-teman ya. Kemudian peran Bapak Ibu di sekolah. Ya ini, saya pilih lainnya karena di sini tidak ada pilihan kepala sekolah, jadi saya pilih lainnya kemudian saya isi kepala sekolah ya. Kemudian apakah Bapak Ibu bersedia untuk dihubungi? Ya kalau bersedia pilih ya, lalu masukkan nomor HP atau tidak, begitu ya. Kemudian kita klik selanjutnya saja teman-teman. Selanjutnya, nah halaman 3 dari 3. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi survei ini. Salam hormat, tim peneliti Puslitcak. Gitu teman-teman ya. Kita bisa melihat pratinjau hasil dari yang kita tadi, begitu teman-teman. Itu dia. Seperti itu saja teman-teman ya. Jadi silakan saya rasa teman-teman lebih baik melakukan ini sebagai, koreksi untuk tim pengembang Siplah ya. Jadi nanti Siplahnya saya rasa bisa lebih baik, siapa tahu proses pelaporannya juga dipermudah. Begitu teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman videonya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.